Menunggak kredit selama 3 bulan itu bukan kredit macet. Jadi jangan mau apabila ada debt collector yang datang ke rumah Anda untuk menarik unit mobil atau motor Anda dengan alasan bahwa Anda sudah masuk ke dalam kategori kredit macet karena angsuran Anda sudah telat 2 bulan 60 hari atau 3 bulan 90 hari. Bahkan 4 bulan 120 hari telat bayar atau nunggak cicilan. Sehingga unit kendaraan harus disita, harus diserahkan ke perusahaan pembiayaan atau bank. Jangan mau kendaraan Anda ditarik atau dibawa mereka karena Anda belum termasuk ke dalam kategori kredit macet. Kenapa bisa begitu? Berikut penjelasannya. Berikut 5 kolektibilitas kredit sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas kredit seseorang atau nasabah menurut peraturan OJK. Yang pertama, kolektibilitas 1, yaitu kategori lancar. Apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu, perkembangan rekeningnya baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit, maka nasabah tersebut masuk ke dalam kategori lancar. Yang kedua, atau kolektibilitas 2, dalam perhatian khusus. Apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 1 sampai 90 hari, itu termasuk dalam perhatian khusus, masih bisa ditolerir. Yang ketiga, kolektibilitas 3, atau biasa kita sebut dengan KOL 3, yaitu kurang lancar. Apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan bunga antara 91 sampai 121 hari, itu termasuk ke dalam kategori kredit kurang lancar. 4, kolektibilitas 4, atau biasa kita sebut dengan KOL 4. Ini adalah kategori diragukan. Apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 121 hari sampai 180 hari, maka nasabah tersebut masih termasuk ke dalam kategori diragukan. Yang kelima, kolektibilitas 5 atau biasa kita sebut dengan KOL 5, yaitu macet. Maka apabila seorang debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 180 hari, barulah nasabah tersebut dikategorikan kepada kategori kredit macet. Jadi jelas ya teman-teman, sesuai dengan peraturan OJK tersebut bahwa angsuran yang menunggak selama 1 sampai dengan 4 bulan bahkan lebih itu belum termasuk ke dalam kategori kredit macet. Jadi kalau ada debt collector yang datang ke rumah Anda atau ke tempat tinggal Anda atau dimanapun Anda berada untuk menyita unit kendaraan Anda karena Anda sudah menunggak selama 3 bulan atau bahkan 4 bulan, debt collectornya datang untuk menarik kendaraan Anda dengan alasan kreditnya macet, tanyakan ke debt collectornya. Skor kredit macet mana yang dia pakai sehingga dia mampu mengatakan bahwa menunggak 2, 3, atau 4 bulan termasuk ke dalam kredit macet. Ukuran mana yang dia pakai? Peraturan dari mana yang mengatakan bahwa menunggak 1 sampai 4 bulan sudah termasuk kepada kredit macet? Sementara tadi kita sudah lihat bahwa kredit macet itu antara 1 sampai 4 bulan belum termasuk ke dalam kredit macet. Sehingga ini menjadi alasan bagi debt collectornya untuk menarik kendaraan Anda. Selain itu, menurut peraturan Mahkamah Konstitusi tentang eksekusi jaminan objek fidusia, leasing atau perbankan boleh menarik objek fidusia apabila sudah melalui tahap pengadilan atau permohonan ke pengadilan. Harus dan wajib melalui pengadilan negeri, dan itu hanya bisa dilaksanakan oleh petugas dari pengadilan negeri, bukan dilakukan oleh debt collector atau pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dan tidak punya wewenang untuk melakukan atau menjalankan penyitaan eksekusi objek jaminan fidusia, mobil atau motor. Adapun peraturan tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU/17/Romawi/2019, di mana yang inti dari penekanan dari bunyi pasal tersebut adalah
bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dan wajib dilakukan melalui putusan pengadilan, bukan lewat debt collector atau pihak ketiga yang tidak jelas, apalagi tidak ada surat tugas. Karena negara ini adalah negara hukum, maka semuanya harus taat dan ikut aturan hukum. Kecuali si nasabahnya sendiri yang mau dan rela atau bersedia menyerahkan unitnya atau objek jaminan fidusianya tadi, yaitu motor atau mobilnya, ke leasing atau ke debt collectornya dengan secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila ada paksaan atau intimidasi atau teroran dari pihak lain atau pihak ketiga sehingga si nasabahnya harus menyerahkan unitnya, maka di mata hukum hal tersebut tidak sah dan bisa dituntut kembali ke pengadilan oleh si nasabahnya. Kecuali putusan pengadilan sudah ada, barulah nasabah tidak bisa menuntut kembali. Apabila terjadi pemaksaan sehingga barang harus diserahkan karena pertimbangan keamanan dan lain sebagainya, maka nasabah tersebut masih bisa dan berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengambil kembali barang objek fidusia yang telah diserahkan tadi. Dan orang ketiga atau debt collectornya pun bisa dipidanakan dan masuk ke dalam kurungan atau penjara. Jadi nasabah itu harus bijak, harus paham undang-undang tentang pembiayaan, perbankan, dan leasing, supaya Anda tidak dibodoh-bodohi oleh para debt collector yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan hal ini. Karena debt collector itu biasa menarik mobil atau motor adalah supaya mereka dapat duit yang dinamakan dengan uang penarikan. Itulah yang mereka incar sebenarnya. Dan mereka tidak ada hak dan wewenang sedikit pun untuk menarik unit objek jaminan fidusia. Bahkan bila perlu, dengan melakukan hal tersebut, mereka bisa dilaporkan dengan memakai undang-undang perampasan atau pencurian. Apabila pengambilan unit dilakukan di rumah, maka mereka bisa dilaporkan dengan undang-undang pencurian. Apabila pengambilan unit dilakukan di jalan, maka mereka bisa dilaporkan dengan undang-undang perampasan. Jadi Anda sebagai nasabah harus tahu dan paham hukum ini supaya Anda tidak dirugikan. Motor Anda diambil, mobil Anda diambil, dan Anda diintimidasi, bahkan Anda dikata-katain Anda tidak punya tanggung jawab untuk membayar hutang. Tapi kalau Anda paham hukum, maka hal tersebut tidak akan pernah terjadi kepada Anda. Jadi Anda perlu paham hukum supaya Anda tidak dirugikan dan hak-hak Anda tidak diambil sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Ingat, ini negara hukum, bukan negara premanisme. Jadilah nasabah bijak yang paham hukum dan usahakan penuhi kewajiban Anda sebagai nasabah karena pada intinya utang wajib dan harus dibayar. Tetapi apabila Anda tidak sanggup karena keadaan ekonomi atau kondisi ekonomi Anda yang sedang tidak stabil yang memaksa Anda atau membuat Anda tidak mampu untuk menyelesaikan hutang atau pembayaran kredit Anda pada saat ini, maka Anda bisa melihat atau bisa berpautan pada hukum atau berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada konten kali ini. Semoga Anda paham, jadilah nasabah bijak, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.